Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin masih bahas tentang mukhalafah lil hawadis. Jadi di kitab ini mukhalafah lil hawadis itu ditemu tidak samanya dari arah 4 perkara: jirmiyah, ardiyah, kulliyah, dan juz'iyah. Tapi yang jadi poin, yang di kunciannya ini kalau mau bicara Allah itu beda dengan makhluk. Bedanya di mana? Bedanya pada 3 perkara. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Jadi pada seluruh keadaannya Allah berbeda. Lah keadaan yang ditemu berapa perkara? Ya 3 perkara. Ketemu zatnya, ditemu sifatnya, dan ditemu perbuatannya. Nah, Allah tidak sama dengan kita pada 3 perkara itu. Nah, zatnya Allah apa? Zatnya Allah bukan jirim, gitu loh. Zatnya kita jirim. Semua makhluk wujudnya pasti jirim, itu pasti udah. Gak ada makhluk yang wujudnya gak jirim, gak ada. Mau itu roh, mau itu malaikat, mau itu bidadari, mau itu surga, neraka, iblis, bentuknya pasti jirim. Jirim itu sudah kita ngomong kemarin, sesuatu yang diliputi oleh ruang, sesuatu yang terbatas pada ruang secukup dirinya sendiri. Jadi zatnya Allah bagaimana? Zatnya Allah bukan jirim, ya gitu aja selesai. Yang bagaimana? Ya enggak bagaimana. Nah, sifatnya Allah bukan a'rad. A'rad yang bagaimana? Sifat yang berubah atau sifat yang tidak bisa berdiri sendiri, selalu bergantung kepada yang lain. Kadang gerak, kadang diam, kadang di sana, kadang di sini. Ini keadaannya a'rad namanya. Merah ganti hitam, hijau ganti putih. Ini keadaannya berganti-ganti, ini namanya a'rad. Lah sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Sifatnya Allah sifat yang wajib, sifat yang tetap, gitu loh. Jadi kalau kamu melihat ada berita Quran atau hadis yang membicarakan sifat Allah dan sifat itu mengalami perubahan, maka pasti harus ditakwil, gitu loh. Nggak boleh kita terima, oh itu sifat Allah begitu. Kayak apa? Marah. Allah marah. Ini sifat marah, ini sifat yang berubah. Allah cemburu. Cemburu ini berubah. Allah senang. Senang ini berubah. Maka sifat itu harus ditakwil. Jangan digambarkan sebagaimana sifatnya kita. Karena semua itu namanya a'rad. Kalau pada Allah, maka nggak mungkin a'rad yang ada pada kita kemudian ada pada Allah. Terus yang ketiga apa? Perbuatannya. Perbuatannya Allah apa? Perbuatannya Allah taksir, menciptakan.
Allah menjadikan sesuatu tanpa alat, tanpa pembantu, tanpa perabot. Kalau mau dikatakan kita itu punya kerjaan, maka kerjaan kita ini butuh sama alat, butuh pembantu, butuh dijadikan pula hasil. Karena kita nggak bisa bikin hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi Allah yang menjadikan, Allah yang menolong kita punya hasil, punya perbuatan. Nah, dengan adanya bantuan, adanya alat, kita jadi punya kerjaan. Lah kalau Allah perbuatannya bagaimana? Takdir, nggak butuh alat, nggak butuh perabot. Dikatakan dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maknanya Allah itu mudah. Kalau mau bikin sesuatu mudah. Mudah itu apa? Nggak butuh alat, nggak butuh bantuan. Nah kalau kita ngomong saya punya perbuatan, bisa saya motong pohon, bisa, mudah kalau ada alatnya. Kalau nggak ada alatnya ya ruwet, artinya nggak bisa dikerjain. Nah kalau kita ngomong Allah itu kalau mau bikin apa-apa mudah, maknanya Allah nggak butuh bantuan, nggak butuh alat. Apa yang Allah kehendaki maka akan tercipta, akan muncul sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari tiga itu kita bisa menemukan Allah tidak sama dengan kita. Itu batasan yang ditetapkan oleh ulama menjadi batasan seseorang itu mengetahui mukhalafah lil hawadis. Jadi beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Lah perbuatannya Allah itu berapa? Perbuatannya Allah ada berapa? Ya satu perbuatannya Allah, menciptakan. Allah tidak ada perbuatan yang lain, nggak ada. Perbuatannya Allah itu ya esa apa? Menciptakan. Jadi kalau kamu kok baca di Quran ada perbuatan Allah, Allah naik, Allah turun, Allah datang, Allah pergi, maka itu bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya satu, menciptakan. Kalau di Quran ada kalimat Allah naik, maka artinya bukan Allah yang naik, maknanya Allah menaikkan, begitu loh. Karena kalau dikatakan perbuatan Allah, maka perbuatan Allah naik itu bukan perbuatan dirinya, tapi Allah menjadikan sesuatu itu naik, gitu loh. Allah turun, maknanya Allah menurunkan. Allah datang, maknanya mendatangkan. Itu bukan Allah yang kuculuk-kuculuk datang, bukan itu perbuatan Allah, bukan. Maka apa yang mau kita pahami di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perbuatan yang demikian pada Allah, maka harus dimaknai itu jadi perbuatan menciptakan. Di Quran ada kalimat ayat wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Wajaa rabbuka, Tuhan datang. Datang itu bagaimana sih? Tuhan datang dan malaikat berbaris-baris, maknanya apa? Lo kira upacara bendera? Wajah rabbuka, dan datang Tuhanmu, maknanya dan Allah mendatangkan dan Tuhanmu mendatangkan, gitu loh. Bukan Tuhannya datang, bukan. Artinya apa yang didatangkan oleh Allah? Ya entah pahala, entah karunia, ampunan, rahmat, dan malaikat menyambut kedatangan sesuatu yang didatangkan oleh Allah itu.
bukan Allahnya yang datang lah. Kalau Allahnya datang berarti Allah pindah dong dari satu posisi ke posisi yang lain lah. Sesuatu yang pindah itu namanya apa? Jirim, namanya benda gitu loh. Allah mustahil pindah gitu loh. Nah, kalau Allah nggak pindah berarti tetap juga jirim, wong diem ya jirim, gerak juga jirim. Jadi Allah tidak bersifat dengan gerak dan Allah tidak bersifat dengan diam. Karena dua sifat itu namanya a'rad, sesuatu yang berubah. Mustahil Allah bersifat sesuatu yang berubah. Terus wazid duha, dan lawannya dari mukhalafah lil hawadis al mumatsalatu, itu adalah sama. Mustahil Allah itu ada samanya. Sama mustahil bagi Allah. Serupa ya mustahil bagi Allah. Kalau Imam Ar-Razi itu jelasin, jangankan kok sama, yang sepertinya saja nggak ada, kok apalagi yang sama, yang sepertinya. Kayak ada orang mirip sama Rano Karno, nanti Rano Karno itu ada miripnya gitu. Nah nanti ada lagi orang yang mirip seperti yang miripnya Rano Karno gitu, maksudnya nggak mirip sama Rano Karno aja langsung, tapi miripnya sama yang mirip sama Rano Karno gitu. Ya, si A, ada orang namanya si A, si B mirip sama si A. Ada orang lagi si C miripnya sama si B. Ada orang lagi si D miripnya sama si C. Ini nanti kalau ini mau dinisbatkan kepada Allah, kata Imam Razi, itu yang seperti itu nggak terhingga, itu nggak ada gitu loh. Sampai nggak terhingga itu nggak ada, yang sepertinya aja nggak ada. Kok apalagi sama gitu loh. Sepertinya itu yang seperti nggak langsung, nggak yang seperti. Pokoknya sepertinya dikit. Kamu kok mirip sama itu ya apanya? Satu doang maunya. Ini nggak terjadi gitu loh. Apalagi kok. Makanya jangan sampai kita memunculkan paham kalau Allah itu punya tangan, tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita gitu loh. Nanti akan punya kepemahaman ada keserupaan. Walaupun kita mutusin ya pokoknya nggak tahu dah kayak apa. Iya, walaupun kita nggak tahu kayak apa, yang namanya tangan ya begitu-begitu aja. Tangan emang kayak apa tangan? Kayak kita ngomong kakinya tripod sama kaki kamu kan sama-sama kaki, tapi keadaannya ya berbeda. Kalau kamu mau bayangin lah kakinya jin kayak apa, kakinya malaikat kayak apa, bis pokoknya ya kaki mau kayak apa ya pokoknya buat nangkring begitu aja sudah. Maka kalau sampai masih digambarkan demikian, maka dikatakan oleh ulama imannya kotor gitu loh. Jangan sampai kita punya iman yang imannya kotor. Kotor itu masih punya penggambaran ada sifat makhluk yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pendahulunya habaib itu pesannya apa? Kun asy'ariyan fi'tiqadika fa innahu manhalus sofiyyu an-nizairi wal kufri. Jadikanlah diri kamu itu menjadi orang yang punya paham seperti pahamnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena pahamnya dia adalah paham yang bersih.
yang bagaimana yang mengeluarkan kamu dari dua perkara. Apa? Kekotoran dan kekafiran, gitu loh. Kekafiran yang bagaimana? Kalau kamu mengatakan Allah punya tangan seperti tangan saya, kafir. Allah duduk seperti saya duduk, kafir. Karena kamu mengingkari ayat laisa kamitslihi syai'un. Kamu ingkar ayat walam yakun lahu kufuwan ahad, kamu kafir. Kalau sampai mengatakan Allah punya wajah, ya wajahnya begini. Nah, kalau kamu mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya ya enggak seperti tangan saya, enggak tahu kayak apa, dikatakan itu imannya kotor, gitu loh. Enggak tanzih, enggak bersih, enggak menghilangkan semua sifat-sifat makhluk yang terfikir itu tanzih, mustahil, semua itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bagaimana? Kalau kita mau menisbatkan tangan, maka tangan itu ditakwil dengan kekuasaan, gitu. Jadi hilang makna tasbih, hilang makna sama. Kalau kita mau mengatakan kepada sifat, maka kita katakan Allah menciptakan sesuatu enggak butuh tangan. Allah melihat enggak butuh mata. Allah mendengar enggak butuh telinga. Itu yang menjadi keimanan kita, dan itu menjadi keimanan yang bersih dari penyamaan dan penyerupaan. Jadi enggak ada sama, mustahil ada samanya. Lah kalau diomongnya begini, kenapa enggak diomongnya makhluk beda dengan Allah? Kenapa ngomongnya Allah beda dengan makhluk? Yang punya sifat wajib beda itu Allah apa makhluk? Kalau makhluk wajib beda enggak? Kalau makhluk wajib beda enggak? Kalau makhluk wajib beda enggak? Enggak. Yang wajib beda dengan segalanya itu Allah. Kalau makhluk enggak wajib beda. Dengan Allah beda, dengan sesamanya sama. Berarti makhluk itu enggak punya sifat wajib beda. Boleh saja ada bedanya, ya boleh juga ada samanya. Maka dikatakan wajib mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Karena kalimat wajibnya dinisbatkan kepada Allah. Bukan wajib makhluk beda dengan Allah, bukan. Kalau wajib makhluk beda dengan Allah, makhluk nggak boleh ada samanya dengan makhluk yang lain. Karena wajib beda itu ya nggak ditemukan samanya, tapi makhluk ditemukan samanya. Maka yang wajib beda itu menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika ay mukhalafati ta'ala lil makhluqat annahu ay Allahu laulam yakun mukhalafan lil makhluqat lakana mumatsalan laha. Kembali pakainya pengandaian. Akal menemukan sesuatu itu sama, menerimanya dua perkara, sama atau beda. Enggak ada setengah sama, setengah beda, enggak ada. Perkara ini sama dengan sesuatu atau beda dengan sesuatu. Nah, Allah mau kita sifati yang mana? Kalau Allah disifati sama dengan sesuatu, maka berarti dia ya seperti kita. Keadaannya ya jirim, keadaannya juga
a'rad, wujudnya berbentuk, wujudnya benda, bertempat, ada pada satu posisi. Lakin mumatsalatuhu batilun, tapi adanya Allah itu sama dengan makhluk itu batil. Batil itu tertolak oleh akal, nggak mungkin. Ada gelas, bikin gelas, mungkin nggak? Ini akal yang normal menolak, nggak mungkin gelas bikin gelas. Yang bikin gelas ya pasti beda dengan gelas. Yang bikin macan pasti beda dengan macan. Masa yang bikin macan ini macan yang itu? Yang bikin macan pasti bukan macan. Yang bikin sepeda pasti bukan sepeda. Maka yang bikin langit, yang bikin bumi, yang bikin matahari ya mestinya nggak begitu. Namanya ngomong yang bikin alam ya bukan alam gitu. Yang bikin benda ya mestinya bukan benda, begitu dong. Masa ada benda bikin benda, bagaimana? Yang bikin benda ya mestinya bukan benda. Jadi mustahil Allah itu sama dengan yang diciptakan. Id laukana mumatsalan lil hawadis lakana hadisan. Kalau Allah sama dengan benda yang baru, berarti Allah serupa. Dia juga punya sifat baru, mithlaha. Li'anna jami'a ma thabata li'adil mithlaini subitu lil akhor, yuthbitu lil akhor. Karena sesuatu yang ditemukan persamaan antara yang satu dengan yang lain, maka hukum-hukumnya pun berlaku pada keduanya, gitu loh. Kalau Allah itu kok benda, ya berarti dia baru. Kalau Allah benda, ya berarti dia lemah. Kalau Allah itu benda, ya berarti nggak bisa menciptakan sesuatu, begitu loh. Kenapa? Karena benda yang satu sama, maka benda yang lain juga punya sifat yang sama. Nggak ada benda itu yang mampu menciptakan yang lain, nggak ada. Nggak ada benda yang bisa menciptakan, nggak ada benda yang bisa tidak bertempat, nggak ada. Maka benda, kalau satu sifat ditemukan pada benda yang satu, maka akan ditemukan pada benda yang lainnya. Kamu kalau ngomong, apa sih buktinya kalau langit itu baru? Apa buktinya kalau langit itu makhluk? Ya tinggal temukan aja sifat yang sama pada kamu. Ada nggak pada langit? Kalau ada, berarti langit sebangsa dengan kamu. Nggak usah repot-repot neliti langit makhluk atau bukan, repot. Matahari, bulan, apa sih samanya? Makanya ketika banyak orang salah ketika nyeritain Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lagi mencari Tuhan. Nabi Ibrahim mencari Tuhan ini. Ketika dia lihat bintang, ini bintang ini Tuhan. Ketika hilang, masa Tuhan hilang. Terus lihat bulan, bulan yang Tuhan ini. Ketika pagi bulannya hilang, nanti kalau saya punya mau sesuatu siang, yang ngabulin siapa kalau bulan yang nggak ada? Bukan Tuhan ini bulan. Lihat matahari, wah ini gede banget, ini pasti Tuhan. Ketika malam hari muncul, hilang lagi, wah saya nggak bisa nyembah Tuhannya begini. Ini dialog ini bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, bagaimana sih Nabi Ibrahim kok mencari Tuhan? Nabi Ibrahim mengajarkan bagaimana caranya menolak itu sebagai Tuhan. Karena pada masa itu banyak orang menuhankan yang macam-macam. Patung jadi Tuhan, matahari jadi Tuhan, bintang jadi Tuhan. Dianggap sesuatu yang perkasa, kuasa, maka dianggap sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan itu bukan Tuhan. Kenapa? Bisa ada, bisa enggak ada. Itu barang baru, barang makhluk bertempat. Itu cara Nabi Ibrahim mengajarkan bagaimana menolak sesuatu yang sama dengan kita sebagai Tuhan. Mau itu bentuknya matahari, mau bulan, mau bintang, mau apa saja.
kita tolak itu sebagai Tuhan. Jadi sesuatu yang sama dengan sesuatu yang lain maka dia sebangsa. Walakin huwa ay kaunuhu hadisan muhalun, tapi adanya Allah itu baru mustahil. Li'annahu qad qama dalil ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Karena sudah kita buktikan kemarin Allah itu wajib qidam, maka nggak mungkin Allah itu sama dengan kita. Kalau Allah sama dengan kita berarti dia baru. Kalau dia baru berarti qidam yang kemarin kita omong tidak bisa jadi hukum. Nyatanya kemarin sudah diputuskan bahwa wajib Allah bersifat qidam. Kalau wajib qidam ya wajib pula mukhalafah lil hawadis gitu. Jadi jangan nanya, nanti ada yang nggak paham nanya lah, kalau Allah itu sebelum ada makhluk Allah bedanya dengan apa Bib? Ya, nanya nih, kan aneh nih. Kalau sekarang kan Allah beda dengan makhluk lah, sebelum adanya makhluk belum ada apa-apa Allah bedanya dengan apa? Dengan apa? Gak ada bedanya. Berarti nggak wajib dong mukhalafahnya. Kadang mukhalafah, kadang nggak mukhalafah. Ketika ada makhluk baru mukhalafah. Nggak begitu. Mukhalafahnya Allah itu wajib. Maknanya wajib itu Allah bukan jirim. Hukum ini hukum wajib. Mau ada jirimnya, nggak ada jirimnya, wajib Allah bukan jirim gitu loh. Jadi hukum Allah bukan jirim nggak tergantung pada jirimnya. Emang sebelum ada jirim Allah nggak wajib bukan jirim gitu. Boleh aja Allah jirim, kan belum ada jirim. Jadi Allah menjadi jirim sendiri gitu. Waktu Allah jadi jirim kan nggak ada samanya, nggak ada jirim yang lain. Ya nggak begitu. Kalau Allah jirim berarti Allah ada samanya. Dengan apa? Ya jirim kita yang sekarang berarti Allah pernah punya sama. Enggak wajib beda lah, sedangkan Allah wajib beda. Enggak ada jirim enggak ada jirim, Allah bukan jirim gitu loh. Nah hukum ini yang namanya hukum wajib mukhalafah. Jadi jangan ditanya kalau enggak ada makhluk mukhalafahnya dengan apa. Yang dimaksud mukhalafah menolak kalau Allah zatnya jirim, gitu namanya mukhalafah. Kalau kamu menetapkan Allah itu zatnya jirim berarti masalah, kamu mempersamakan Allah dengan sesuatu. Lah, kamu diwajibkan akal kamu menemukan Allah itu wajib mukhalafah. Maknanya mau ngomong zatnya Allah bukan jirim. Lah, kamu kenal jirim setelah kamunya nongol. Tapi keadaannya Allah bukan jirim, ya nggak nunggu kamu nongol, enggak. Sebelum kamu nongol juga Allah itu bukan jirim. Setelah kamunya nongol baru tahu, oh jirim itu begini, ya berarti Allah bukan begini, begitu loh. Kamu tahu. Nah sebelum ada kamu, tetap hukumnya Allah bukan jirim. Maknanya Allah wajib mukhalafah. Mau ada jirimnya, nggak ada jirimnya, Allah zatnya bukan jirim, sifatnya bukan arad, perbuatannya bukan kasab ikhtiar. Perbuatannya Allah takzir, sifatnya Allah tetap, wujudnya Allah tetap gitu. Ini yang disebut wajib mukhalafah lil hawadis. Jadi karena sudah berdiri dalilnya qidam, maka wajib Allah itu mukhalafah, mustahil Allah baru. Wa haitsu wajabat lahu mukhalafatu lil hawadis istahala alaihi dzidduha. Maka setelah kamu paham sekarang, setelah dibuktikan dari mulai sifat qidam wujud, wajib qidam, wajib bako, terus sekarang membuktikan wajib mukhalafah, maka pasti kalau qidam kalau bako ya pasti mukhalafah lil hawadis.
Kalau sudah putus ini, maka mustahil Allah ditemukan persamaannya. Mustahil Allah ditemukan persamaannya. Nah, terus ulama memberikan batasan. Wa suwarul mumatsalati asyrun. Gambarannya sama ada 10. Kalau kamu di pikiran kamu bisa membebaskan pikiran kamu dari yang 10 ini, kamu nemu mukhalafah lil hawadis. Kalau 10 ini masih muncul di pikiran kamu, berarti kamu belum membersihkan persamaan Allah dengan makhluk. Harus 10 ini hilang. Kalau secara dasar agama kan kita kenal ada 4. Seorang itu nggak boleh menanyakan 4 perkara pada Allah. Berapa, di mana, kapan, bagaimana. Kalau kamu lepas bisa keluar dari menanyakan 4 ini, berarti kamu mengimani Allah dengan benar. Juga ada orang yang nggak nanya 4 ini, ada ateis juga nggak nanya. Ateis malah nanya Tuhan kapan, dia nggak nganggap Tuhan, ya nggak pernah nanya. Tapi kan nggak bertuhan jadinya, begitu loh. Nggak nanya karena nggak bertuhan. Kalau kamu nggak nanya karena ngerti mukhalafah lil hawadis, gitu loh. Tuhan nggak berapa, kan nggak ada yang lain, ngapain dihitung-hitung? Nggak ada yang lain kok dihitung. Kayak emak kamu ada yang lain. Mak kamu berapa? Ya nggak ada yang lain. Kalau istri bapak kamu berapa lain. Kalau mak kamu berapa? Emang ada yang lain mak gua? Kapan? Di mana? Bagaimana? Nah di sini ditambahkan lagi, kalau pikiran kamu bisa membebaskan diri dari 10 ini, maka kamu keluar dari maknanya mukhalafah lil hawadis. Kamu bisa jadi orang yang betul-betul memukhalafahkan Allah dengan segala sesuatu. Yang pertama, ayyakuna Allahu jirman sawaun kanan murakkaban musawiyan hina idin jisman au ghairu murakkabin wa yusamma hina idin jauharon fardan. Yang pertama, jirim. Kalau di pikiran kamu bisa membedakan Allah bukan jirim, maka kamu lepas satu perkara. Mau itu jirim itu bentuknya jirim yang tersusun, mau itu jirim yang tidak tersusun. Jirim yang tersusun kita disebut namanya jisim. Kita disebut namanya jismun kasif, jisim yang kasar. Ada jismun latif, siapa? Malaikat. Itu jismun latif. Latif itu gimana? Ya nggak bisa kamu sentuh, nggak bisa kamu raba, nggak bisa, itu latif. Nah kita jismun kasif. Kok jismun kenapa? Asalnya jirim, tersusunnya jirim yang banyak, jirim yang beda-beda, jadinya jisim gitu loh. Nah kalau satu jirim namanya jauhar. Nah, kalau di ilmu fisika sering disebut namanya atom, johar part atau molekul. Belajar fisika jadinya, belajar biologi, belajar. Kalau sendiri namanya jauhar, kalau tersusun namanya jisim gitu loh. Tersusun atau sendiri namanya jirim. Apa sih jirim? Bahasa sininya benda gitu loh. Benda itu ada 2, ada benda yang tersusun kayak kita, pohon, rumah, mobil tersusun tuh. Ada benda yang nggak tersusun kayak apa? Api, tanah, air, sinar, itu nggak tersusun karena dia nggak ada kepala, kaki, tangan, nggak ada. Ada yang tersusun, ada ususnya, ada kulitnya, ada, kita kan ada kulit, tulang, darah. Nah Allah bukan demikian. Kamu keluar satu ini, bersih pikiran kamu dari menyamakan Allah dengan wujudnya makhluk. Coba
Sampai umatnya Nabi Musa minta sama Nabi Musa, apa? Nabi Musa, "Mbok ya saya dibikinin patung gitu loh biar bisa ngadepin Tuhan. Masa Tuhan nggak saya adepin gimana sih? Kayaknya nggak enak bener." Coba. Saking pikirannya kata Nabi Musa, ente ini aneh. Wong disuruh nyembah zat yang nggak butuh sama itu semua, kok malah mau dibikin patung? Kalau bikin patung, kalau kamu pergi gimana? Pulang dulu dong. Kamu ini rahasia ribetnya. Jadi justru kalau mau menemukan Tuhan yang enggak jirim, bingung dia. Saya pengennya Tuhan yang jirim, kan repot. Pengennya Tuhan kok yang jirim. Makanya banyak orang yang beragama semua mewujudkan Tuhan-Tuhan mereka. Alasannya ini untuk kita sampai kepada mereka. Lah kan ribet. Nah, kalau kamu di sana-sana bagaimana? Oh, saya bikin yang kecil. Oh, bikin yang kecil. Kantongin. Jadi dianggap Tuhan itu harus diwujudkan seperti itu, diserupakan seperti itu. Padahal yang pertama harus kita bersihkan, Allah mustahil jirim. Hingga ketika muncul apapun dia jirim, bukan Tuhan, kamu bukan Tuhan. Ya, jadi pikiran kamu bersih, Tuhan itu enggak terbayang seperti apa-apapun. Walaupun sinar, bukan Tuhan. Tuhan kok bersinar. Nabi Musa melihat cahaya Tuhan, meledak gunungnya. Nah, Tuhan bercahaya sama kayak bemo dong. Sama kayak senter ntar kalau Tuhan bercahaya. Tapi kan cahayanya beda. Nah, cahayanya beda. Sama-sama cahaya. Cahaya itu makhluk, benda. Terbatas pada ruangan cahaya itu. Kalau Tuhan bercahaya berarti Tuhan benda gitu loh. Nah, itu cahaya apa? Ya cahaya yang Allah tampakkan, bukan cahayanya Allah, bukan. Nah, kalau cahayanya Allah meledakkan begitu berarti Allah jahat banget, sesuatu yang ketemu Allah meledak gitu. Pecah. Nabi Muhammad pecah juga ntar. Ketemu sama Allah bolak-balik lagi. Gimana sih gitu. Jadi sinar itu bukan terus sinarnya Allah. Nabi Musa nggak bisa ketemu Allah di dunia, itu bukan artinya Allah nggak bisa dijumpai, bukan. Nabi Musa diberikan batasan, kamu nggak bisa jumpa saya di dunia, tapi bisa jumpa nanti di akhirat. Maknanya makhluk akan diberikan kesempatan di akhirat untuk melihat Allah. Lah melihat Allah ya kapan saja, di mana saja bisa, ya nggak harus di akhir, wong Allahnya nggak di akhirat. Tapi Allah menjadikan melihat dirinya sebagai puncak keistimewaan, hadiah untuk hamba-hambanya, gitu loh. Nah, surga saja sudah hadiah, tapi Allah menghendaki menjadikan puncaknya hadiah, yaitu melihat kepada dirinya. Maka ini diberikan kepada orang-orang yang khusus, dan itu nanti di akhirat. Di dunia bisa enggak? Ya bukan hadiah kalau sudah lihat di dunia namanya. Itu jadi hadiah istimewa gitu. Nah, beda bagi Nabi Muhammad SAW. Ini satu keistimewaan di antara semua hamba. Bahkan semua nabi tidak mendapat kesempatan seperti Nabi Muhammad SAW. Ini kekhususan namanya. Jadi jangan dianggap itu sinar jirim yang ya. Jadi sinar juga bukan Allah gitu loh. Terus au yakuna aradhan yakumu bil jirmi, atau Allah itu berupa sifat yang berdiri pada benda. Allah itu bersemayam pada dirinya benda. Allah itu dianggap sifat, yang sifat itu bisa nempel kemana saja, kayak Nabi Isa disebut Tuhan, nanti Roh Kudus disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu jadinya kayak akrot gitu loh. Sama kayak polisi lah. Polisi itu kan akrot, zatnya ya orangnya masing-masing, kopral polisi, jenderal polisi, mayor, kolonel. Jadi polisi itu bisa nempel kemana saja gitu loh.
Bukan polisi itu satu orang polisi ya ini doang, enggak, ini juga polisi, ini polisi. Padahal orangnya beda. Kenapa? Karena polisi itu sifat arotnya gitu loh. Disebut namanya oknum. Nah kalau Allah itu demikian berarti Allah bisa kemana saja. Berarti Allah bukan zat, dia nggak berdiri sendiri. Mustahil Allah itu arot. Maka mustahil Allah itu bisa berpindah sifatnya kepada yang lain. Oh ini Tuhan, ini ada anaknya jadi Tuhan. Nanti cucunya Tuhan lagi. Ini Tuhan itu bisa berpindah kemana saja, itu namanya sifat atau arot. Mustahil Allah demikian. Makanya kalau cerita kamu cerita dongeng-dongeng di negara-negara lain, itu semua ceritanya para dewa-dewa mereka itu ya beranak, berbapak gitu kan. Dan masa Tuhan demikian, Tuhan beranak, berbapak. Nanti ini yang menguasai seluruh alam, yang mengatur alam mati, ganti sama anaknya, gimana? Tuhan kok demikian? Maka itu sama aja mengatakan Tuhan itu a'rad, bisa pindah kemana saja. Mustahil demikian. Jadi nggak mungkin ada yang bersifat ketuhanan, nggak ada, yang lain nggak ada. Sifat ketuhanan hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, au yakuna fi jihatin lil jirmi falaisa fawqal arsy wala tahtahu wala yaminahu wala nahwu dzalik min baqiyatil jihad. Dan Allah itu bukan di atasnya arsy, bukan nangkring di atas arsy, wala tahtahu, dan Allah juga bukan di bawah arsy, dan juga bukan di kanan arsy, bukan di kirinya arsy. Arsy itu makhluk, mustahil Allah menyatu dengan makhluk. Gimana sih? Kok ada Tuhan menyatu dengan jirim, bagaimana? Jadi kursi atau arsy yang ada di langit itu bukan tempat duduknya Allah, bukan. Tapi itu singgasana yang diciptakan oleh Allah sebagai bentuk pemberitahuan bahwa alam ini, kerajaan ini ya ada rajanya. Mana rajanya? Lah itu ada tahtanya, ada singgasananya. Masa ada singgasana nggak ada rajanya? Loh kok nggak di situ? Lah memang harus nangkring di situ. Anies menduduki kursi DKI 5 tahun. Masa duduk mulu 5 tahun kan repot. Duduk aja ya. Kamu kalau berdiri berarti sudah nggak DKI. Gimana? Masa saya? Ini bukan. Terus Allah itu menduduki, maknanya duduk di situ, bukan. Tapi dijadikannya itu bukan sebagai tempat duduk, sebagai simbol kerajaan. Kan simbol kerajaan itu satu singgasana, dua mahkota. Biasanya kalau rajanya pakai mahkota, duduknya di singgasana. Ini gambaran di dunia demikian. Maka Allah menjadikan singgasana sebagai bentuk alam raya ini ada rajanya. Tapi jangan kamu terus bayangin rajanya duduk. Allah ada sebelum tempat itu ada. Sebelum kursi ada, sebelum arsy ada, sebelum makhluk ada, bumi ada, langit, Allah ada. Hingga ini semua enggak mempengaruhi keadaannya Allah, gitu loh. Enggak terus setelah dibikin ini semua Allah jadi berubah menempati itu semua, enggak. Allah tetap enggak butuh sama segalanya, enggak. Yang butuh dengan segalanya itu makhluk, butuh tempat, butuh udara, butuh ini, butuh ini. Tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu jangan pernah bayangin kalau Allah itu ada di sini, di situ, jangan. Allah nggak ada di mana-mana, nggak ada. Allah ada di mana-mana, repot. Di atas ya enggak, di mana-mana juga enggak, gitu loh. Nah, itu perkataan yang ngomong Allah ada di mana-mana gimana? Nah kalau Allah ada di mana-mana berarti ada berapa?
Banyak dong. Hah? Lo kira supermarket di mana-mana, kantor polisi di mana-mana, KUA di mana-mana, gampang lo kawin, Hah? Ya. Kalau di mana-mana berarti banyak. Lah itu perkataan Allah di mana-mana bagaimana? Fi kulli makan, fi kulli zaman. Itu dikirnya kan ada. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli lisan. Yang disembah di setiap tempat. Maknanya di setiap tempat itu menyembah Allah, bukan Allahnya ada di setiap tempat, bukan. Hambanya ada di setiap tempat dan dia menyembah kepada Allah. Bukan Allah ada di mana-mana, itu Allahnya di mana-mana, bukan. Kalau mau dikatakan di mana-mana maknanya makhluknya Allah. Dalil adanya Allah, gitu loh. Bukti adanya Allah di mana-mana, gitu loh. Kan tiap ada tempat ya itu alamat adanya Allah. Tiap ada jirim itu alamat adanya Allah. Ya di situ ada Allah, maknanya ada alamatnya. Ada tanda yang menunjukkan kepada keberadaannya Allah. Bukan itu Allahnya di situ, bagaimana sih? Jadi jangan sampai kamu menisbatkan Allah itu ada pada tempat tertentu, ada pada satu tempat atau di mana. Yang keempat, aulahu ta'ala jihatun falaisa lahu fauqan wala tahtan wala yaminan wala shimalan wala nahwuh. Dan pada dirinya Allah itu juga tidak mempunyai arah. Kamu nggak boleh ngomong kamu ada di bawahnya Allah. Kamu nggak boleh pula ngomong Allah ada di atas saya. Kalau kamu ngomong Allah ada di atas saya, yang maknanya tempat, maka kamu kafir. Berarti kamu menolak ayat laisa kamislihi syai'un. Menisbatkan tempat kepada Allah, menisbatkan benda kepada Allah, menisbatkan zaman kepada Allah, menisbatkan arah kepada Allah. Ini bagian dari mumasalah, menyamakan kita kepada Allah. Kalau kamu masih menyamakan, berarti kamu masih menolak ayat-ayat yang memukhalafahkan Allah. Berarti kamu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yang nentang ayat Quran hukumnya kafir, gitu loh. Karena nggak mungkin ayat Al-Quran yang satu dengan ayat yang lain bertentangan. Jadi perkataan orang umum yang mengatakan ya terserah yang di atas, ini hati-hati nih. Ya? Kamu ikut-ikut sama artis terserah yang di atas. Orang akan paham ya berarti ada pada posisi tertentu. Apalagi baca ayat Tuhan kalau malam turun, nanti kalau hampir pagi naik. Itu kan menisbatkan Allah ada pada tempat tertentu. Maka ini kamu masih memumasalahkan, masih menyamakan Allah dengan makhluk. Gak boleh pula mengatakan Allah itu punya arah. Sesuatu itu yang namanya benda itu jadi dua perkara. Kalau dia sendiri, dia tidak menjadi arah yang lain. Dia sendiri, ya dia nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di wong sendiri, ya nggak di mana-mana. Artinya nggak di sebelah mana-mananya yang lain. Kenapa? Sendiri.
Tapi walaupun dia nggak di sebelah mana-mana yang lain, tapi dia sendiri punya arah. Mana? Dia ada atasnya, ada bawahnya, ada kanannya, ada kirinya. Kenapa? Karena dia benda. Jadi benda itu ketika dia tidak menjadi arah untuk yang lain, tapi dia sendiri punya arah. Allah mustahil keadaannya demikian. Mustahil Allah pada dirinya punya arah. Oh, Allah itu ya nggak terkena arah, tapi Allah sendiri punya arah. Oh, di kanannya saya, di kirinya saya nggak ada. Kan ada hadis mengatakan yaminullah, tangan kanannya Allah, kirinya. Berarti Allah punya kanan, punya kiri. Ini mustahil. Allah punya atas, punya bawah, mustahil. Berarti Allah nggak terkena arah bagi yang lain, tapi dirinya punya kanan, punya kiri. Ini berarti Allah punya arah. Berarti Allah itu jirim kalau begitu. Tapi kan al-Ka'batu yaminullah. Ka'bah di sebelah kanannya Allah. Berarti Allah di sebelah kirinya. Ini kalau Ka'bah di sebelah kanannya Allah, berarti nanti mungkin saja yang lain di sebelah kirinya Allah. Mungkin pula yang lain di bawahnya. Kenapa? Karena pada dirinya Allah punya arah, punya kanan, punya kiri. Ini mustahil gitu loh. Jadi ayat atau hadis yang demikian maka harus ditakwil. Kanan itu maknanya keridhoannya Allah gitu. Jadi orang-orang kan, oh nanti kelompok itu akan digiring ke sebelah kanan dan kiri. Kenapa? Oh kanan diridhoi, kiri nggak diridhoi gitu loh. Jangan kanan jadi arahnya Allah, jangan. Jadinya nanti kamu tidak memukhalafahkan Allah dengan makhluk. Nih buang nih pikiran begini nih. Allah punya kanan, Allah punya kiri, Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan nanti tangannya kanan kiri, tangannya dua apa satu? Di Quran kadang ngomong yad, kadang ngomong ayat, yadan, kadang ngomong yad, kadang ngomong yadan, kadang ngomong satu tangan, kadang ngomong dua. Ini tangannya ada berapa sih? Kalau dua tangan jadinya ada kanan. Ini harus kita tolak, mustahil. Gitu. Apalagi apa yang dibayangkan sama orang-orang yang jauh dari mengenal Tuhan. Oh Tuhan itu melihat kalau menciptakan pakai tangan lah. Kalau tangan cuma dua kurang, tangannya banyak. Tuhan kalau melihat pakai mata, kalau matanya cuma di depan repot, mau di belakang mata, sini mata, sini mata. Ini bagaimana? Jadi mau menggambarkan Tuhan itu luar biasa, tapi justru menyeramkan. Nanti perabotannya makhluk ditempelin semua di situ, bagaimana sih? Justru kita harus membuang itu semua dari ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kelima, au yahulla fi makanin, atau bertempat pada satu tempat tertentu, di mana-mana yang enggak punya arah, yang enggak di atas, yang enggak ada kanan kirinya, yang enggak. Ini buang semua nih, bentuk jirim-jirim ini buang semua, enggak ada di pikiran kita, enggak ada. Au yutaqayyadu bi zamanin bi haitsu takunu harakatul falki muntabiqatun alaih, atau Allah terkait dengan zaman di mana keadaan gerak-geraknya galaksi planet terlingkup atas waktu. Allah terkena waktu siang dan sore, terkena pagi malam. Malam hari Allah begini, siang hari Allah begini, pagi hari Allah begini, bagaimana terus? Jadi Allah itu terliput pada galaksi, terliput pada alam semesta. Ini mustahil. Allah itu nggak terkena zaman. Allah ada sebelum zaman itu ada. Zaman itu apa sih? Zaman itu apa?
Eh? Zaman itu apa? Waktu. Apa? 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 Banyak meliput sini. Lah ya maknanya apa yang meliput sini ini bagaimana? Suatu yang meninggalkan sejarah. Sejarah. Jadi kalau bersejarah zaman gitu ya. Kalau belum bersejarah belum zaman gitu. Kalau ditafsir di sini kan zaman itu harokatul fulki, peredarannya matahari. Ketika ada peredaran maka itu ada zaman, siang, malam, itu ta'rif ini. Nah sekarang misalnya kalau nggak ada peredaran siang malam, contoh kamu di dalam ruangan terang, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada sore, ada zamannya nggak? Nggak ada. Berarti bebas zaman kamu, nggak terkena zaman dong. Apa zaman itu berarti? Arah. Perubahan apa? Berpindah sesuatu ya. Kalau mau disebutkan tajadud, zaman itu maknanya kalau disebut perubahan maknanya tajadud. Perubahan dari satu wujud kamu ke wujud kamu yang lainnya. Kalau mau ditakrif, zaman itu jadinya lamanya sesuatu, lamanya keberadaannya sesuatu. Kalau bahasa apa di film-film namanya durasi. Nah, durasi itu apa? Durasi itu apa? Lama tayang, sama dengan zaman. 1, 2, 3 bergerak dong. Nah Allah itu nggak terkena zaman. Mau ada falak, kalau ada falak ada nama zaman gitu loh. Nama zaman itu apa? Pagi, siang, sore, itu untuk mengukur zaman. Sama kayak meteran. Meteran itu bisa dipedomani dengan apa? Ada meter, ada kilo, ada senti, ada sama dengan tadi. Ada siang, sore, malam. Dia ngomong apa? Sehari. Oh kalau ada 2 sore, 2 malam, 2 hari. Untuk mengukur waktu maka diukur pakai itu. Kalau enggak ada itu pakai apa ngukurnya? Pakai jam. Udah berapa nih? Oh udah 2 jam, udah 3 jam, udah 4 jam, udah 10 jam. Walaupun enggak ada siang, malam, walaupun nggak ada perubahan pagi sore, waktu tetap berjalan. Apa sih? Lamanya sesuatu. Nah wujud kita itu dari mulai diwujudkan sampai kapanpun kita akan wujud itu terkena waktu itu terus. Allah menentukan kamu akan muncul di dunia berapa waktunya, berapa lama kamu akan ada. Nah, wujud itu diganti oleh Allah wujud lagi. Kamu yang kecil, kamu yang sehat, kamu yang sakit terus. Itu namanya zaman. Lah Allah enggak demikian. Wujudnya Allah enggak terikat dengan adanya perpanjangan zaman tadi, enggak ada. Kenapa? Karena wujudnya Allah enggak dilanjutkan oleh yang lain, gitu loh. Kalau wujudnya kita dilanjutkan oleh Allah, maka ada zaman keberadaan wujud kita. Kalau wujudnya Allah dia nggak terikat sama zaman, apalagi sama siang dan malam. Allah yang bikin siang malam, bagaimana Allah terikat sama siang dan malam? Sebagaimana Allah yang menciptakan tempat, bagaimana Allah terikat dengan tempat.
Ya, jadi nggak ada waktu atau zaman bagi Allah. Hingga kalau kamu kok bacain ayat yang terkait zaman kepada Allah, maka pahami zaman itu bukan bagi Allah, tapi bagi yang lainnya, gitu loh. Kayak wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, dan tatkala Tuhanmu berbicara kepada malaikat. Dan tatkala itu kan dzaraf zaman, waktu. Nah, kalau dan tatkala Tuhanmu berbicara, waktunya dinisbatkan kepada Allah, berarti Allah ada waktu. Tanya nanti, lah itu waktunya pagi, sore, siang, apa malam? Oh, pagi-pagi Allah bicara. Oh, pagi-pagi Allah bicara. Ya, berarti Allah terikat sama waktu, dengan pagi, siang, sore, malam kalau begitu. Terus itu maksudnya bagaimana? Ya, waktunya disebut waktu, tapi ketika mau dinisbatkan, nisbatnya kepada malaikat. Maksudnya, dan tatkala malaikat menerima, mendengar Allah berbicara, gitu dong, menyampaikan berita tentang akan diciptakannya bangsa manusia, begitu mestinya. Jadi waktunya itu pada malaikat, bukan waktunya ada pada Allah, bukan. Karena yang terkena waktu itu para malaikatnya, bukan Allahnya. Au yukirru alaihi jadidani alailu wan nahar, atau Allah terkena silih bergantinya siang dan malam. Ini mustahil. Jadi nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada hari, nggak ada pagi sore bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh itu semua. Allah ada sebelum zaman itu ada. Au yatasifa dzatuhul aliyatu bil hawadisi, atau Allah bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Seperti apa? Kudrat kayak kudratnya makhluk, irodat kayak irodahnya makhluk, gerak diam, punya sifat putih atau hitam, punya sifat marah atau tersenyum, punya sifat gembira atau bersedih. Ini sifat-sifat makhluk mustahil pada Allah. Allah punya kudrat seperti kudratnya makhluk, gimana sih? Pakai alat, pakai tangan, pakai perabot, seperti kudratnya makhluk namanya. Atau seperti irodahnya makhluk, apa irodahnya ganti-ganti, kadang sekarang pengen ini, nanti pengen itu. Atau irodahnya Allah gharad, apa mengharapkan hasil atau punya tujuan, itu namanya gharad. Irodahnya makhluk itu mustahil. Atau Allah terkena gerak, Allah terkena diam. Kan selama ini yang dibayangkan manusia, yang dibayangkan orang berakal itu kadang apa? Sesuatu itu kalau nggak gerak, diam. Kamu nggak akan pernah menjumpai ada sesuatu yang nggak gerak dan nggak diam. Maka sesuatu yang demikian itu pasti namanya jirim, gitu loh. Namanya benda. Lah di luar benda gimana? Kamu nggak bisa bayangin gerak diam. Berhenti akal kita, berhenti. Kalau sudah ngomong gerak diam itu pasti sifatnya benda, gitu loh. Lah Allah bukan benda, jadi gimana? Ya nggak bisa kamu sifati dengan gerak dan diam. Walaupun kamu selama ini nemu apapun juga yang saya lihat pasti kalau nggak gerak diam. Jadi Allah itu gerak apa diam? Nah tanya dulu, Allah benda apa bukan? Kalau Allah benda maka dia pasti kalau nggak gerak diam. Nah kalau Allah bukan benda, ya berarti gerak diam buang dari pikiran kamu, gitu loh. Ini sulit. Apa sulitnya? Karena keyakinan itu melekat di hati kita. Sudah lama kita mengimani Tuhan di atas, diem aja, nontak, nolah, noleh, tongkrang, tongkrong, protat, trotot. Itu keimanan demikian harus dibuang. Allah nggak demikian, mustahil.
Allah itu demikian. Maka bersihkan itu hingga kamu ketika sholat, ketika kamu doa di mana saja ya kamu ketemu Allah. Nggak harus kalau lihat Allah harus ke atas. Adapun kamu berdoa ke atas karena kiblatnya doa ke atas, bukan Allahnya ada di atas, bukan. Kiblatnya doa itu ke atas. Adapun kiblatnya orang sholat ke Ka'bah, badan kamu, dada kamu ngadepnya ke Ka'bah. Adapun ketika doa, tangan kamu ngadepnya ke atas, bukan ke Ka'bah, bukan, itu ke atas. Lah kalau ruh kamu ngadepnya kemana? Kalau jasadnya ngadep ke Ka'bah, ruhnya ngadep kemana? Ruhnya ngadep ke Nabi Muhammad gitu. Ruhnya nggak ngadep kemana-mana, nggak ke Ka'bah. Ruhnya ngelihat Nabi Muhammad. Badannya sholat, ruhnya lihat Nabi Muhammad. Saya sholat ikut Nabi Muhammad, jalan ikut Nabi Muhammad. Jadi ruhnya itu yang dipandang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jalannya jasad nanti akan ikut itulah. Kalau kamu lepas dari sana, ini kemana jalannya jasadnya? Jadi panduannya ke arah sana. Tangannya kalau doa ke atas, hatinya condong ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, kalau kamu hatinya sampai ke Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad yang menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Ini kata ulama-ulama yang menuntun hati untuk sampai kepada Nabi Muhammad, itu menjadi jalan wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil Allah bersifat gerak dan diam karena Allah bukan jirim, Allah bukan benda. Kalau bukan benda juga nggak bisa disifati dengan putih, kuning, hijau, merah, terang, nggak bisa. Disifati marah, senyum, nggak bisa. Sakit, sehat, nggak bisa. Itu semua harus pada benda. Au yatasifa dzatuhu bisighari awil kibari bima'na katsirul ajza. Atau disifati Allah dengan sifat besar yang maknanya isinya banyak. Besar itu artinya isinya banyak. Beras 10 kilo dengan beras 100 kilo, gede mana ukurannya? Kenapa? Isinya banyak. Jadi sesuatu ketika lebih gede karena isinya lebih banyak. Gunung itu gede, kenapa? Karena memang bobotnya, isinya banyak. Gajah itu gede, kenapa? Karena memang isinya banyak. Lah, Allah akbar, Allah besar, itu bukan karena gede banget, bukan, gitu loh. Kalau gede banget berarti apa? Jirim, benda kalau begitu. Atau Allah juga bukan kecil, isinya sedikit. Allah mah kecil, Allah mah nggak usah gede-gede, bukan kuasa lo kira. No, itu kecil tapi gimana sih? Ya, mustahil Allah demikian. Terus yang terakhir, awiyat tasifa bil aghradi fi af'alihi awi ahkamihi falaisa fi'luhu ka ijadi zainin li ghardin bil aghradi ay maslahatin tab'atuhu ala dzalikal fi'li fala yunafi annahu li hikmatin wa illa kana abasan wa mustahil fi haqqi ta'ala. Yang terakhir bicara perbuatan. Mustahil Allah sama dengan makhluk pada perbuatannya. Kalau perbuatannya Allah masih sama dengan makhluk, berarti sebangsa. Apa perbuatan makhluk? Dikatakan di sini perbuatan makhluk adalah gharad. Apa gharad? Punya tujuan atau
mengambil hasil dari yang diperbuat. Mengambil hasil, punya tujuan, mengharapkan sesuatu dari yang diperbuat, maka itu namanya gharad. Semua yang dikerjain makhluk pasti mencari hasil. Kenapa kok mencari hasil? Karena makhluk butuh sesuatu yang dikerjakan. Lah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun yang dikerjakan, gitu mukhalafahnya gitu loh. Kalau makhluk mau dianggap punya kerja, maka kerjanya makhluk beda dengan kerjanya Allah. Apa sih perbuatannya makhluk? Perbuatan makhluk kalau berbuat pasti punya tujuan, mencari keuntungan. Mau itu perbuatan bikin sesuatu atau perbuatan memutuskan hukum pada sesuatu, pasti punya tujuan. Lah Allah mustahil demikian. Allah bikin makhluk, bikin langit, bikin bumi, bikin surga, mustahil Allah perbuatannya punya atau punya maksud tertentu, yang maksud itu akan membawa kepada kemaslahatan, yang membangkitkan Allah untuk menciptakan sesuatu itu. Ya contoh beginilah, kamu lagi duduk, tiba-tiba kamu berdiri ngambil air terus minum. Orang nanya, kamu kok tahu-tahu bangkit terus minum, kenapa? Jawabnya apa? Haus. Berarti haus itu membangkitkan dia melakukan sesuatu, gitu loh. Kalau nggak haus, ya dia nggak bangkit-bangkit, nggak haus, ngapain? Nggak ada yang membangkitkan dia untuk melakukan. Nah, kalau Allah ada yang sesuatu yang membangkitkannya, sama dengan makhluk kan begitu. Coba. Makanya ketika ada ayat atau hadis yang mengatakan laula kalama tufrijul akhlaq, kalau bukan karena engkau Muhammad, nggak akan aku ciptakan langit bumi ini. Ini kayak mau menjadi gharad. Kayak kamu menjadi gharad, maknanya mau menjadi tujuan, atau Allah bangkit menciptakan alam gara-gara mau melakukan sesuatu atau mau mendapatkan sesuatu atau punya tujuan pada sesuatu. Ini harus kita hilangkan dari gharad. Lah selain gharad maknanya harusnya apa? Maknanya lil hikmah. Allah menciptakan sesuatu itu, apapun yang Allah ciptakan kandungannya lil hikmah, bukan gharad, bukan tujuan, bukan maslahat pada sesuatu. Contoh begini, kamu tiba-tiba membawa anak kamu ke sekolah, atau kamu merencanakan nanti bahwa anak kamu nanti akan saya bawa ke sekolah anu untuk disekolahkan di sana. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Biar pintar. Jadi kamu tahu sekolah yang kamu tuju anak kamu bawa ke sana itu, sekolah itu bisa mendatangkan kepintaran untuk anak. Lah kenapa kamu harus bawa ke sana? Karena kamu nggak bisa mendatangkan kepintaran sama anak kamu. Kalau bisa kamu datangkan, mau kamu bawa ke sana. Berarti kamu membawa anak kamu ke sana dengan tujuan anak kamu mendapatkan kepintaran, dan sekolah itu kamu anggap sesuatu yang bisa mendatangkan kepintaran. Makanya demikian namanya gharad. Kamu punya tujuan agar anak kamu jadi pinter dari sekolah tersebut. Lah kalau perbuatannya demikian kamu sandarkan kepada Allah, nanti maknanya sama. Begini, Allah bikin surga untuk apa?
Oh, untuk memberikan kenikmatan. Allah memasukkan hambanya ke dalam surga agar hambanya mendapat kenikmatan dari surga. Itu gharad namanya. Berarti Allah mendapatkan suatu keuntungan dari surga. Surga dibikin sama Allah, surganya mendatangkan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Pertanyaannya, Allah bisa nggak bikin nikmat langsung, nggak lewat surga? Kalau Allah bisa bikin nikmat langsung nggak pakai surga, maka surga itu nggak jadi alat bagi Allah. Jangan kamu anggap yang bikin nikmat surga, jangan. Kalau kamu anggap yang bikin nikmat surga, maka sama aja kamu mengatakan Allah mendapatkan bantuan dari surga untuk memberikan saya kenikmatan. Itu namanya gharad, gitu loh. Jadi nikmatnya surga dari mana? Ya Allah yang menjadikannya. Buktinya mana? Walaupun belum masuk surga, Allah bisa kasih kenikmatan. Contohnya apa? Nikmat kubur. Allah bisa kasih kenikmatan orang-orang yang di dalam kubur walaupun belum masuk surga. Begitupun siksa. Allah bisa menyiksa hamba di dalam kubur walaupun belum masuk neraka. Berarti siksa itu atas kehendak Allah, nikmat itu atas kehendak Allah. Adapun surga dijadikan tempat, bukan tempat untuk memberi kamu nikmat, bukan tempat di mana Allah menjadikan kamu nikmat, gitu loh. Allah langsung yang menjadikan kenikmatan itu, hingga nggak ada gharad kepada Allah dari surga. Ini yang menunjukkan harus kamu bedakan maknanya mukhalafah, fi'ilnya Allah, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Nah, kan ada kalimat di dalam Quran, Allah menciptakan jin dan manusia agar manusia beribadah. Kalau ini dikatakan gharad, tujuan, maka yang demikian kamu menyamakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kalau kamu katakan punya tujuan bahwa menciptakan jin dan manusia itu tujuannya akan beribadah, ibadahnya manusia itu jadi tujuannya Allah, kayak beginilah. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba Allah tergerak, saya pingin disembah, terus saya bikin jin dan manusia. Itu loh. Kalau pingin disembah itu menjadi gharadnya Allah, kemudian gara-gara ingin disembah Allah menciptakan makhluk, maka berarti kamu menyamakan perbuatan Allah dengan makhluk. Jadi nggak ada yang mendorong Allah, nggak ada. Kalau kamu, kita iya berbuat sesuatu karena terdorong oleh sesuatu yang lain. Saya bikin rumah terdorong pusing ngontrak. Hah? Saya beli motor terdorong capek goes. Ada yang mendorong kamu melakukan sesuatu lah. Yang demikian nggak ada pada Allah, gitu loh. Kalau kamu nisbatkan Allah itu menciptakan sesuatu karena terdorong oleh sesuatu, sama dengan makhluk berarti. Itu loh. Itu namanya gharad. Lah Allah perbuatannya bukan gharad. Kalau bukan gharad gimana? Perbuatan yang nggak terdorong itu bisa jadi sia-sia. Kayak apa? Kamu main-main begini, terdorong oleh apa? Ya enggak ada, iseng aja. Ente itu pengennya apa begitu? Ya enggak pengen apa-apa. Lah Allah enggak terdorong sesuatu bukan berarti sia-sia. Allah mau iseng bikin begini. Quran mengatakan apa? Wa ma khalaqtu hadza batila. Allah menciptakan ini semua, enggak ada yang sia-sia, enggak ada. Artinya enggak ada yang abasa, main-main, enggak ada. Gharad terdorong oleh sesuatu yang enggak, main-main juga enggak.
Kenapa? Karena dua perbuatan ini perbuatan makhluk. Terdorong sesuatu kalau mau bikin apa-apa yaitu makhluk, atau sia-sia main-main itu juga perbuatan makhluk. Dua ini mustahil pada Allah. Nah terus bagi Allah perbuatannya apa namanya? Lil hikmah. Setiap apa yang Allah ciptakan di dalamnya mengandung dua perkara. Apa? Maslahat dan madharat. Allah menciptakan jin dan manusia, nggak ada terdorong karena mau ibadah maka diciptakan. Kalau begitu nanti tujuannya Allah nggak tercapai berarti. Kalau kamu katakan Allah menciptakan jin dan manusia itu gharadnya ingin ibadah, ingin disembah, kalau begitu jin dan manusia sekarang nggak semuanya ibadah. Ada yang ibadah, ada yang nggak ibadah. Berarti tujuan Allah tercapai nggak? Gagal dong Allah. Nah, yang menggagalkan Allah siapa? Hah? Ada yang gagalin. Bagaimana sih? Mustahil. Lah terus jin dan manusia diciptakan oleh Allah, hikmahnya mereka bisa mendapat keuntungan beribadah. Gitu loh. Kalau jin itu beruntung, manusia beruntung, maka dia akan jadi hamba yang beribadah. Kalau dia rugi, maka dia akan jadi orang yang meninggalkan ibadah. Berarti jin yang rugi, manusia yang rugi, atau jin yang untung, manusia yang bukan Allah yang untung, bukan Allah yang rugi. Maka ini yang harus kita nisbatkan, fi'ilnya Allah bukan gharad, bukan punya tujuan. Artinya tidak ada sesuatu yang mendorong Allah menciptakan alam, nggak ada. Kan alam tadinya nggak ada nggak? Nggak ada. Ya, alam tadinya nggak ada. Kok tiba-tiba Allah pengen bikin itu? Kalau lu tiba-tiba ilmunya qadim, iradahnya qadim, kok tiba-tiba sih bagaimana lu? Tiba-tiba itu kita ada yang lewat tiba-tiba pengen kawin, itu tiba-tiba namanya kan. Ada yang lewat tiba-tiba, ada yang mendorong kamu melakukan sesuatu. Yang demikian nggak ada pada Allah, nggak ada. Ini perbuatan Allah maknanya apa? Lil hikmah. Maka dikatakan dalam kitab-kitab itu apa? Idza wusida lam fi fi'lihi ta'ala sara hikmatan. Apabila ada lafaz lam dalam Quran, lafaz lam yang dinisbatkan kepada perbuatannya Allah, maka maknanya hikmah. Kayak illa li ya'budun. Ada li itu kalau dikatakan dalam bahasa kita kan kalimat sambung, maknanya untuk gitu loh. Kalau ada kalimat untuk pada perbuatannya Allah, maknanya itu lil hikmah. Allah bikin air untuk menyuburkan, Allah menumbuhkan tanaman untuk makanan. Tiap kalimat untuk pada perbuatan Allah maknanya lil hikmah gitu loh. Kalau untuk pada perbuatan kita maknanya tujuan atau gharad. Saya makan untuk mendapatkan kenyang, saya minum untuk menghilangkan haus, saya tidur untuk, saya kerja untuk, saya, itu maknanya gharad, mau mendapatkan hasil. Tapi kalau untuk pada perbuatan Allah tidak boleh dikatakan tujuan, nggak boleh dikatakan gharad. Kenapa? Karena wajib mukhalafah lil hawadis. Kalau masih kamu katakan gharad atau tujuan, berarti kamu masih menyamakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, ya. 10 ini yang harus kita bersihkan dari pikiran kita, bahwa Allah tidak demikian. Jirim, arad, jihad, ya, jirim, terus arad, ayakuna fi jihadin, aulahu jihad, dia tidak terkena arah, dia tidak punya arah,
laisa fi makan, tidak pada tempat tertentu, dia tidak terkena zaman, dia tidak ada pada tidak kecil, tidak besar, terus dia tidak gerak, tidak diam, tidak terkena sifat-sifat makhluk. Yang terakhir, dia tidak tujuan dalam perbuatannya. 10 ini kalau mau diringkas jadinya 3. Beda pada zatnya. Mana sih zatnya? Bukan jirim. Kalau dia jirim ya bukan terkena tempat, nggak terkena arah, nggak pada arah tertentu, nggak terkena zaman. Ini jirim. Arad sifatnya nggak berubah-ubah, gerak, diam. Terus sifatnya, terus perbuatannya bukan gharad, bukan tujuan, bukan sia-sia, tapi lil hikmah. Jadi 10 ini menjadi pondasi agar kita bersih dari apapun yang menyamakan antara Tuhan dengan makhluk. Maka kita berharap dengan paham 10 ini mudah-mudahan iman kita bersih, iman kita tanzih, jauh dari menyamakan Allah, dan bisa selamat sampai ke hadapannya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna أننا أشرفنا لا لظى أشرفنا فاتب تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي من رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.